Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Pastinya kalian masih semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah baik-baik saja ya. Oke. Selamat mengikuti pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita semua pastinya butuh makan kan? Nah, makanan itu bisa berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Bagaimana proses makanan itu bisa diserap oleh tubuh kita? Pastinya melalui suatu proses yang dinamakan proses pencernaan. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita mempelajari dengan penuh semangat tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke? Kalau kita terlambat makan, pastinya terasa lapar kan? Nah, makanan bisa bermanfaat bagi tubuh setelah melalui proses dicerna dan diserap oleh sel-sel tubuh. Proses pengubahan makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk sederhana sehingga bisa diserap oleh sel-sel tubuh, itulah yang dinamakan dengan pencernaan. Proses pencernaan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi. Yang ketiga, proses pencernaan secara biologis. Untuk lebih lengkapnya, ini ya. Sistem pencernaan pada manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama, saluran pencernaan, dan yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari organ-organ apa saja? Ada yang tahu? Wow, kalau udah tahu kalian pastinya jago. Nah, yang pertama ada rongga mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, kemudian menyusul usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Sementara kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kemudian hati, dan dinding lambung, dan satu lagi pankreas. Agar lebih jelasnya, mari kita pelajari sistem pencernaan pada manusia berikut ini ya. Rongga mulut. Apa saja yang ada di dalam rongga mulut? Pastinya kalian sudah bisa menebak. Ada apa? Coba. Nah, yang pertama ada lidah, kemudian ada kelenjar ludah, dan yang pastinya ada gigi. Ya. Apa fungsi masing-masing dari yang disebutkan tadi? Lidah, yang pertama fungsinya memposisikan makanan saat proses mengunyah. Ya. Yang kedua, membantu dalam proses menelan. Yang ketiga, membantu ketika kita berbicara. Yang keempat adalah sebagai indera pengecap. Kita bisa merasakan bermacam-macam rasa. Itu fungsi dari lidah. Kemudian yang kedua adalah kelenjar ludah. Namanya saja kelenjar ludah pastinya menghasilkan air ludah atau saliva. Di dalam air ludah terdapat enzim ptyalin yang membantu menguraikan karbohidrat menjadi maltosa, ya. Kemudian membasahi makanan serta membantu dalam proses mengecap. Yang terakhir ada gigi. Nah, apa fungsi gigi? Gigi di sini berperan sebagai pencernaan secara mekanik, ya. Jadi membantu proses mengunyah sehingga makanan menjadi mudah ditelan untuk kemudian mudah dicerna oleh organ-organ selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada kerongkongan. Apa itu kerongkongan?
Kerongkongan adalah penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di sini terjadi gerak peristaltik yang mendorong makanan sampai terdorong ke lambung ya. Jadi ada gerakan mendorong gitu. Kalau di sini tidak terjadi pencernaan secara kimiawi ya. Di sini hanya terjadi gerakan secara mekanik, yaitu gerakan peristaltik kerongkongan tadi. Tapi kalau di mulut ya, itu mengulas sedikit ke mulut, terjadi pencernaan secara mekanik maupun secara kimiawi ya. Itu yang terjadi di mulut. Nah, kita sampai ke lambung ya. Di lambung makanan itu bisa bertahan 5 jam loh, kurang lebih lama juga ya. Nah, di lambung terjadi pencernaan secara mekanik, di mana lambung itu terjadi gerakan peristaltik atau meremas-remas makanan ya. Kemudian yang kedua, terjadi pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh 3 getah lambung. Apa saja? Yang pertama, di lambung ada HCl atau asam klorida. Fungsinya untuk apa HCl itu? HCl berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan yang kita makan ya. Kemudian yang kedua ada pepsin. Pepsin fungsinya untuk mencerna protein menjadi pepton. Dan yang ketiga ada renin ya, berfungsi untuk mengumpulkan protein susu atau kasein. Nah, kita sampai ke usus halus. Tahukah kalian berapa panjang usus halus kita? Nah, kurang lebih 8,25 meter. Panjang ya? Lebih panjang dari ruang kelas kalian loh. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua ada usus tengah atau jejunum. Dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Di usus halus hanya ada pencernaan secara kimiawi saja ya, karena di situ terdapat banyak enzim. Enzim apa saja? Saya contohkan. Yang pertama ada enzim amilase yang menguraikan karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian ada enzim tripsin yang menguraikan protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim lipase yang menguraikan lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Dan perlu kalian ingat bahwa proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di sini, di mana? Di usus halus. Usus besar atau kolon. Panjang usus besar kita kurang lebih 1 meter ya. Terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama ada kolon ascendent atau yang naik, kemudian kolon transversum atau yang mendatar, kemudian kolon descendent atau yang menurun. Apa fungsi dari usus besar? Fungsinya adalah sebagai pengatur kadar air dari sisa pencernaan. Di sini terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Kemudian di usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli atau disebut sebagai E. coli. E. coli di sini fungsinya untuk membusukkan makanan ya. Kemudian akan membentuk vitamin K dan vitamin B12 untuk kemudian sisa makanan itu dibuang ke anus. Oke. Ya, saluran pencernaan kan sudah dijelaskan tadi ya, di dalamnya ada organ-organ termasuk fungsi-fungsinya. Sekarang ada yang namanya kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini tidak dilalui makanan seperti organ-organ yang sudah disebutkan tadi, tapi mereka membantu dalam proses pencernaan, yaitu menghasilkan enzim ya, menghasilkan enzim yang kemudian akan membantu dalam proses pencernaan secara kimiawi. Siapakah mereka? Mereka adalah ada hati, kemudian ada kantong empedu, kemudian ada pankreas ya. Yang disampaikan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kerjakan tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.